Aigo. Ulang nih, ulang. Yuk, Ulang mulai nggak? Din. Yuk. Mana Oke, slide sini pindah? mic-nya di mute. Dari awal kan? Dari awal, Dini. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Pakai Assalamualaikum cepet bocil. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, dengan mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Politik Lokal di Indonesia di bawah pengaturan Belanda hingga pendudukan Jepang. Nah, pertama-tama, dosen yang kami hormati, Kak Robin S. Maaf, maksud saya Pak Robin Eskum MIKOM sebagai dosen pengampu. Dan sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kami akan memperkenalkan anggota tim kami. Pertama, ada saya sendiri, Andini. Yang kedua ada Zikria Nurpadila, ketiga ada Zelda Spianda, keempat ada Maulidin Sobri, dan kelima ada Muhammad Tadi, keenam ada Zulham Effendi. Nah, slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Yang pertama, dinamika politik lokal di era penjajahan kolonial Belanda. Di awal masa penjajahan sebelum tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan hukum berupa Reglement of Het Beleid der Regering van Nederlands India yang sangat konservatif. Aturan tersebut menjelaskan tentang sentralisasi kekuasaan di Hindia Belanda. Di samping menjalankan sentralisasi dekonsentrasi, memberikan kekuasaan kepada wilayah-wilayah administratif secara hierarkis, namun hanya terbatas di Pulau Jawa saja, sehingga desentralisasi bukanlah hal baru di Indonesia. Karena pada masa penjajahan kolonial telah diberikan wewenang untuk mendirikan pemerintah sendiri, namun secara terbatas. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri sistem pemerintahan kolonial sebelum kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada pemerintahan tidak langsung. Pemerintahan kolonial dilakukan melalui administrasi yang tidak langsung, dengan kolonialis Eropa menempatkan pemerintahan mereka di atas struktur pemerintahan lokal. Yang kedua, ada pemberlakuan aturan standar ganda. Terdapat perbedaan perlakuan hukum antara elit Eropa yang menerapkan hukum Eropa konservatif dan masyarakat pribumi yang tunduk pada hukum adat. Yang ketiga, ada berkembangnya elit pribumi berdasarkan garis keturunan kerajaan. Di luar Pulau Jawa, elit pribumi seringkali dipilih berdasarkan garis keturunan kerajaan yang menjadi wakil pemerintah kolonial. Lalu yang keempat ada isolasi gerakan nasionalis. Gerakan nasionalis yang ingin kemerdekaan seringkali diisolasi atau ditekan oleh pemerintah kolonial. Lalu yang terakhir ada pengendalian ketat daerah-daerah pedesaan dan daerah luar Jawa oleh elit pribumi tradisional. Elit Elit pribumi yang patuh pada kekuasaan kolonial seringkali digunakan untuk mengendalikan daerah pedesaan dan luar Jawa demi mempertahankan kendali kolonial. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem pemerintahan kolonial pada masa kolonialisasi Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki bumi putra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada gubernur jenderal. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi gewes atau ikatan wilayah pemerintahan atau bisa juga berarti daerah. Dasar-dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Andini Andini mic-nya mic. mic dihidupkan. Lupa. Baik, ada sistem administrasi pemerintahan kolonial. Yang pertama,
Sistem pemerintahan Kakarayangan. Sistem pemerintahan tradisional ini merupakan yang berlaku pada masyarakat Bugis dan Makassar yang mengacu pada sistem pemerintahan kerajaan, di mana pada masa itu uh, kekuasaan dan wewenang di daerah masing-masing dipimpin oleh suatu monarki atau absolut yang dimana raja menguasai hidup dan maut serta hak milik rakyatnya. Yang kedua ada sistem pemerintahan kolonial. Sistem pemerintahan kolonial ini merupakan sistem yang berkependudukan Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi dan sentralis birokrasi dan feodalitis untuk kepentingan kolonial. Pemerintahan kolonial Belanda juga menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai. Yang ketiga ada pemerintahan pusat. Di sini dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda bersumberkan pada Undang-Undang Dasar atau Gronet yang biasa disebut dengan Negeri Belanda. Undang-undang ini juga merupakan undang-undang yang diamandemen dari tahun 1922, kemudian diperbaiki 1929, 1935, dan yang terakhir 1938. Terus yang terakhir ada pemerintahan lokal, yang dimana pemerintahan lokal ini uh, dengan undang-undang juga yang merupakan desentralisasi sebentuknya dewan lokal yang memiliki otonom. Dengan adanya dewan lokal, maka pemerintahan lokal perlu dibentuk dan disesuaikan, maka terbentuklah provinsi, kabupaten, kota media, dan golongan-golongan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dinamika politik lokal di era penjajahan kolonial Jepang. Nah, pada masa pendudukan kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi menjadi 3 komando. Yang pertama ada Sumatera di bawah komando Panglima Angkatan Darat di Bukit Tinggi. Nah, yang kedua di Jawa dan Madura di bawah komando Panglima Angkatan Darat di Jepang. Dan yang ketiga daerah lain di bawah komando Panglima Angkatan Laut di Makassar. Nah, terus masa awal kedatangan Jepang di Indonesia ini, Jepang tuh masuk area Indonesia itu pada abad ke-20. Nah, dalam kemajuan di bidang industri dan kepadatan penduduk di Jepang, akhirnya membawanya menjadi negara penjajah. Alasan lain Jepang untuk menguasai Indonesia adalah karena masalah ekonomi di Jepang. Nah, kemajuan industri di Jepang memaksanya untuk bisa menguasai sumber daya eh, yang berada di Indonesia, terutama minyak bumi, minyak tanah, timah, karet, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk Jepang di Indonesia. Sebagai awal dari propaganda politik, Jepang menaklukkan Indonesia. Jepang menempatkan distributornya atau agen-agennya itu ke dalam pasar daerah yang akan diduduki. Politik ini sangat tepat sekali. Banyak pertokoan yang dibangun di Indonesia oleh pihak Jepang. Cara cara lain untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia adalah melalui pendidikan, yang dimana pelajar-pelajar Indonesia itu diberi beasiswa untuk belajar di Jepang dengan syarat berjanji akan setia kepada rencana ATR 46 Jepang, juga menarik simpati dari kalangan Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya, kebijakan awal pemerintah Jepang terhadap Indonesia. Dengan menyerahnya Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942, maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dan secara resmi kekuasaan baru yang dipegang oleh Jepang dimulai. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Jepang menetapkan sebagai Hari Pembangunan Jawa Baru yang memasuki Jawa sebagai anggota dari Persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tugas utama Jepang adalah menghentikan revolusi-revolusi masyarakat pribumi yang ditakutkan akan mengancam usaha penaklukan Jepang. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Sistem pemerintahan Jepang di Indonesia.
selama masa Jepang merupakan masa kebangkitan nasional pendudukan selama 3,5 tahun yang merupakan periode yang sangat menentukan bagi sejarah di Indonesia. Jepang Jepang banyak sekali melakukan perubahan baru terhadap masyarakat pribumi yang akhirnya memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia, terutama di daerah Jawa. Mereka golongan golongan Jepang maksudnya itu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin bisa ditutup oleh moderator. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung lewat kolom komentar. Sebelumnya, presentasi ini akan saya tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kelompok kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.